Halo guys, halo semuanya. Kembali lagi sama gue, Farizal Gifari Hendarman dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Oke, kali ini suasananya bakal berbeda banget sih sama video yang kemarin. Ya nggak sih? Ya, karena ada satu hal yang dimana gue nggak bisa bikin video kayak kemarin dan harus di kamar gue sendiri. Oke, sekarang balik lagi. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu budaya manajemen pengetahuan dalam organisasi. Buat teman-teman jangan lupa disimak videonya ya. Di sini gue akan memaparkan materi dan penjelasannya. Jangan lupa, let's check it out. Oke, di sini materinya ialah budaya manajemen pengetahuan dalam organisasi. Pengertian knowledge management adalah suatu disiplin yang memperlakukan modal intelektual sebagai aset sehingga sangat terkait dengan bentuk pengetahuan yang akan dikelola menurut Davenport pada tahun 2000. Lalu menurut Carl Davidson dan Philip Foss pada tahun 2003 mengatakan bahwa mengelola knowledge sebenarnya merupakan bagaimana organisasi mengelola staff. Sebenarnya menurut mereka bahwa knowledge management adalah bagaimana orang-orang dari berbagai tempat yang berbeda mulai saling bicara, yang sekarang populer dengan label learning organization. Lalu pengertian culture organisasi. Kultur organisasi adalah sebuah sistem makna yang dianut oleh para anggota organisasi yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Kultur adalah sebuah istilah deskriptif dan berbeda dengan konsep kepuasan kerja. Perusahaan mengukur respon efektif terhadap lingkungan kerja. Baik, selanjutnya ialah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah bagaimana organisasi belajar berhubungan dengan lingkungan yang merupakan penggabungan dari asumsi, perilaku, cerita, mitos, ide, metafora, dan lain halnya untuk menentukan apa sih arti bekerja dalam suatu organisasi. Di sampingnya, ada 4 fungsi. Yang pertama ialah budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan organisasi yang lainnya. Lalu yang kedua, budaya memberikan identitas bagi anggota organisasi. Lalu selanjutnya ialah budaya mempermudah timbulnya komitmen yang lebih luas dan pada kepentingan individu. Dan yang terakhir ialah budaya itu dapat meningkatkan kemantapan dalam sistem sosial. Lalu selanjutnya ialah 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat kultur sebuah organisasi. Yang pertama ialah inovasi dan keberanian mengambil risiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Lalu selanjutnya, perhatian pada hal-hal yang rinci. Sejauh mana sih karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal yang detail. Lalu selanjutnya ialah orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Selanjutnya, orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Lalu yang kelima, orientasi tim. Sejauh mana sih kegiatan-kegiatan kerja di organisasi ketimbang pada individu. Yang keenam, keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Dan yang terakhir ialah stabilitas. Stabilitas yaitu sejauh mana sih kegiatan-kegiatan organisasi dapat dipertahankan. Lalu, kesimpulannya ialah manajemen pengetahuan dapat membuat suatu perubahan yang berfokus pada pengembangan dan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas suatu organisasi.
Manajemen pengetahuan memberikan suatu peluang untuk profesional informasi pada organisasi yang menjadikan diri relevan terhadap perkembangan zaman. Walaupun dalam penerapannya ya masih jauh. Masih banyak masalah di sekitar manajemen pengetahuan. Namun, konsep yang ditawarkan dapat dijadikan titik tolak bagi pustakawan untuk mengembangkan diri secara substansial dalam menyediakan seluruh pelayanan informasi dan pengetahuan bagi organisasi. Oke, untuk materi dan penjelasannya dicukupkan sekian saja. Berikut video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah manajemen inovatif Bapak Sandi Nasruddin Wibowo. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. See you on the next video.